Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kaum hadirin yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Priscilia. Saya perwakilan dari SDN Negeri Jaksa 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuturkan sebuah kisah hebat yang diangkat dari buku berjudul Dr. Muwardi karya Bapak Mulyono. Sebuah kisah nyata tentang seorang pahlawan berhati emas dari kota Pati. Inilah kisahnya. Pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1905, di sebuah desa yang asri bernama Desa Randukuning, Kota Pati, lahirlah seorang anak laki-laki. Bayi yang sehat dan lincah itu diberi nama Muwardi. Ia adalah putra dari Bapak Sastrawardoyo, seorang guru sekolah dasar yang sangat bijaksana. Sebagai anak seorang guru, Muwardi tidak pernah dimanja. Sejak kecil, ia dididik untuk hidup mandiri dan sangat sederhana. Anak-anak, uang itu tidak jatuh dari langit. Ia harus dicari dengan keringat. Jadi, ayo jangan biarkan halaman rumah kita kosong. Kita tanami cabai, terong, sama pepaya agar kita bisa memetiknya esok hari. Siap, Pak. Iya. Kalau begitu, Wati akan menyiram tanaman ini setiap sore. Berkat didikan ayahnya, Wati menjadi anak yang sangat pandai berhemat. Saat dia bersekolah di ELS, untuk jatah makan paginya selama sebulan, ia hanya diberi uang sebesar 25 sen. Tahukah teman-teman apa yang dilakukan Wati? Sumarto, sini deh. Uang kita sangat sedikit. Kalau jajan sembarangan, besok kita pasti akan kelaparan. Bagaimana kalau kita patungan saja 1,5 sen untuk makan kita berdua? Setuju? Hebat ya, walau serba kekurangan, Muwardi tidak pernah mengeluh. Di balik sifat rajinnya, Muwardi ternyata anak yang sangat lincah dan sedikit jahil. Di kampungnya ada seorang penjual tahu goreng langganannya yang bernama Mbak Lengki. Tahu goreng panas. Tahu. Baleki. Sini Mbak, kemari. Aku mau beli tahu. Haiya. Mana ini yang mau beli tahu? Kok sepi? Baleki kebingungan dan berbalik. Baleki, sini Mbak, kemari. Aku mau beli tahu. Haiya, kosong ngomong. Ini pasti langsung lagi. Dasar anak nakal. Tak hanya itu, kalau ada jerat, gerobak dan ditarik sapi lewat di depan rumahnya. Kotak. Muwardi akan berlari dari belakang. Asik, untuk kita gratis. Bocah itu bergelantungan di dalam gerobak sampai Pak Kusir marah dan mengairkan cambuknya.
kompetensinya dan jiwa penolong yang luar biasa. Suatu malam, saat ia baru duduk di kelas 6 SD, ada kebakaran! Api berkobar hebat melahap rumah tetangganya. Orang dewasa berlarian panik, tapi Muwardi bukannya lari ketakutan. Bocah kelas 6 SD itu justru mengambil ember, berlari menembus hawa panas, dan menyiramkan air untuk memadamkan api. Tahun demi tahun pun bergulir. Anak pemberani dari desa Ranupung itu merantau ke Jakarta untuk bersekolah kedokteran di Stovia. Pada tahun 1933, ia resmi menjadi seorang dokter. Pada masa penjajahan, seorang dokter bisa hidup sangat mewah dan sangat kaya raya. Tapi Dokter Muwardi menolak itu semua. Ia berkeliling mengobati rakyat kecil. Jika pasiennya miskin, dia tak pernah meminta bayaran. Sudah, Bapak Ibu, uangnya dipakai untuk membeli beras untuk anak-anak saja. Yang penting Bapak sembuh ya. Selain mengaku sebagai dokter, Muwardi punya satu cinta yang luar biasa, yaitu kepanduan atau yang sekarang kita sebut sebagai pramuka. Ia bercita-cita agar seluruh pemuda Indonesia bersatu. Ia pun berhasil mengadakan PET, perkemahan kepanduan Indonesia Raya. Di bawah cahaya api unggul perkemahan besar, Dokter Muwardi berseru, "Pandu Indonesia, buang rasa takut kalian, rapatkan barisan dan bersatulah, kita rebut kemerdekaan Ibu Pertiwi." Dan nyatalah, di saat yang paling menentukan, Agustus 1945, bangsa Indonesia bersiap memproklamasikan kemerdekaan. Namun, tentara Jepang masih berpatroli dengan senjata lengkap, siap menembak siapa saja. Dokter Muwardi tidak gentar. Ia melepas dokternya, turun ke jalan, dan memimpin pasukan berani mati bernama Barisan Melopot. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur, saat Bung Karno dan Bung Hatta bersiap membacakan teks proklamasi, Dokter Muwardi berdiri tegak bagaikan benteng karang penjaga Republik. Jaga setiap sudut, jangan biarkan sedikit penjajah masuk ke wilayah ini. Langkahi dulu mayat kami sebelum kalian dapat menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Berkat penjagaan ketat dan keberanian Dokter Muwardi bersama Barisan Waton, proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dikumandangkan dengan aman. Sang saka merah putih berkibar di angkasa. Teman-teman, Dokter Muwardi adalah bukti nyata bahwa pahlawan sejati tidak lahir dari kemewahan, melainkan